yaitu tentang organ pada tumbuhan. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang melakukan peranan tertentu pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan sendiri, organ itu terbagi menjadi dua, ada organ vegetatif dan ada organ generatif. Organ vegetatifnya itu terdiri dari akar, batang, dan juga daun. Kemudian organ generatifnya terdiri dari bunga, buah, dan biji. Mari kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama kita bahas di sini adalah akar. Akar ini fungsinya untuk mengokohkan tegaknya tumbuhan, kemudian menyerap air dan garam mineral serta mengalirkannya nantinya ke batang dan juga daun. Selain itu juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada umumnya, susunan anatomi akar terdiri atas sebagai berikut. Ada epidermis, korteks, endodermis, dan yang terakhir ada stele atau silinder pusat. Ciri dari epidermis itu sendiri yaitu merupakan selapis sel, kemudian rapat, tidak ada ruang antar sel. Sel-sel epidermis di daerah dekat ujung akar akan berkembang menjadi rambut-rambut akar. Rambut akar ini tersusun dari satu sel yang memanjang. Nantinya berfungsi untuk absorpsi air dan garam mineral, serta menguatkan posisi tumbuhan pada tanah. Epidermis pada akar yang sudah dewasa akan mengalami kerusakan. Nantinya fungsinya akan digantikan oleh korteks. Korteks ini merupakan lapisan tengah tersusun atas jaringan parenkim. Ya, jaringan parenkim adalah jaringan dasar. Di sini jaringan parenkimnya berdinding tipis, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Lapisan terdalam korteks nantinya akan terdiferensiasi menjadi endodermis. Endodermis merupakan pemisah antar korteks dan stele atau silinder pusat. Cirinya ini terdiri dari satu lapis sel, kemudian susunannya rapat. Kalau rapat berarti tidak ada ruang antar sel. Dinding sel pada endodermis ini dapat mengalami yang namanya penebalan membentuk pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini tersusun dari zat suberin atau lilin. Karena mengalami penebalan sehingga air tadi tidak bisa masuk melewati bagian pita Kaspari. Jadi, air akan masuk melewati sel-sel endodermis yang tidak mengalami penebalan atau disebut dengan sel peresap. Endodermis ini berfungsi untuk mengatur jalannya air dan garam mineral masuk ke dalam silinder pusat. Stele atau silinder pusat merupakan bagian tengah dari akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Stele ini terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Perisikel dapat tumbuh ke arah samping membentuk yang namanya cabang akar. Bagian dalam perisikel terdiri dari jaringan pengangkut seperti silem dan flum. Silem ini nantinya akan membentuk sumbu sentral yang di bagian tengahnya terisi oleh sel-sel parenkim. Organ tumbuhan yang kedua yang kita bahas adalah batang. Batang ini merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah dan fungsinya untuk menopang daun, bunga, dan buah. Bagian batang tempat munculnya daun itu disebut dengan buku atau nodus. Sedangkan bagian antara dua buku disebut juga dengan ruas atau internodus. Susunan anatomi pada batang kurang lebih sama dengan susunan anatomi pada akar, yaitu ada epidermis, ada korteks, dan yang terakhir ada stele atau silinder pusat. Pada silinder pusat ini terdiri atas perikambium atau perisikel, parenkim, berkas pengangkut, dan juga empulur. Empulur merupakan bagian terdalam dari batang tumbuhan yang berpembuluh, yang mana memiliki karakteristik parenkim. Jaringan empulur muda berwarna putih atau coklat pucat dan menjadi gelap jika sudah tua. Sekarang kita bahas perbedaan anatomi pada batang. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu cirinya masih sama, terdiri atas satu lapis sel, susunannya rapat, dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan dari zat lilin atau kutikula. Pada pohon yang sudah tua ada yang namanya kambium gabus. Kemudian yang kedua ada korteks nih. Korteks pada tumbuhan monokotil dan dikotil itu memiliki perbedaan. Pada batang dikotil, korteks itu tersusun dari beberapa lapisan parenkim. Nah, di batang monokotil, parenkim pada korteks menyambung sampai bagian tengah batang. Untuk endodermis pada batang dikotil itu terlihat seperti lapisan sel yang bergelombang, sedangkan pada monokotil endodermis tidak tampak. Kemudian vesikel pada batang dikotil terdiri atas parenkim dan sklerenkim, namun pada batang monokotil tidak terdiferensiasi.
Perbedaan yang selanjutnya yaitu empulur pada batang dikotil itu ada, sedangkan pada batang monokotil tidak ada. Kemudian pada batang dikotil ada yang namanya kambium, sedangkan pada monokotil itu tidak ada. Untuk tipe berkas pengangkutnya pada batang dikotil itu kolateral terbuka atau bikolateral, sedangkan pada batang monokotil itu kolateral tertutup atau konsentris ambifasal. Kita lanjut ke organ yang ketiga, yaitu ada daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang berperan penting, yaitu untuk pembentukan makanan dalam proses fotosintesis. Nah, untuk anatomi daun itu sendiri umumnya terdiri atas yang pertama ada epidermis, ada mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan ada jaringan sekretori. Yang pertama ada jaringan epidermis. Epidermis pada daun itu terdapat di permukaan atas dan bawah. Biasanya terdiri atas selapis sel, tetapi ada pula yang terdiri atas beberapa lapis sel. Untuk dinding sel epidermis itu sendiri mengalami penebalan yang tidak merata. Jadi sel yang menghadap keluar memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan sel epidermis yang menghadap ke dalam. Yang kedua ada mesofil. Mesofil ini terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang atau parenkim spons. Jaringan palisade tersusun dari selapis atau lebih sel-sel yang berbentuk silindris, tersusun rapat dan banyak mengandung klorofil, sehingga ini sangat efektif untuk fotosintesis. Daun yang terkena cahaya matahari secara langsung akan memiliki jaringan palisade yang lebih padat dibandingkan dengan daun yang berada di tempat teduh. Jaringan bunga karang tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, berdinding tipis, mengandung lebih sedikit klorofil daripada jaringan palisade dan memiliki ruang antar sel. Jadi jaringan spons ini fungsinya untuk pertukaran gas. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun itu bentuknya berupa tulang daun. Tulang daun pada tumbuhan dikotil terdiri atas satu tulang utama yang bercabang-cabang membentuk jala. Sedangkan tulang daun tumbuhan monokotil berderet sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil. Yang keempat ada jaringan penguat. Jaringan penguat kemarin yang kita bahas itu ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim terdapat di dekat tulang daun yang besar di bagian sisi dalam lapisan epidermis dan tepi daun tumbuhan dikotil. Sedangkan serat skim banyak ditemukan pada berkas pengangkut tumbuhan monokotil. Epidermis yang sel-selnya rapat dan memiliki lapisan kutikula juga merupakan jaringan penguat daun. Dan yang terakhir ada jaringan sekretori. Jaringan sekretori dapat berupa kelenjar, sel resin, tanin, atau sel mirosin. Kelenjar ini dapat ditemukan pada daun-daun lebar berupa massa sel-sel parenkim yang padat di ujung berkas pembuluh. Contohnya nih ada rongga minyak esensial yang terdapat pada mesofil daun tumbuhan jeruk atau citrus sp. Organ reproduksi terakhir pada tumbuhan ada bunga. Bunga ini merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Kenapa dikatakan begitu? Karena di bunga ini terdapat yang namanya putik dan benang sari sebagai alat reproduksinya. Nah, kalau pada bunga itu ada putik sekaligus benang sarinya, ini disebut dengan bunga yang sempurna. Kemudian ada istilah bunga lengkap. Bunga lengkap ini adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan juga perhiasan bunga. Bagian-bagian bunga pada tumbuhan.